saya khawatirnya begini, ditahan, terus nanti akhirnya tidak mampu, dan akhirnya proses penyesuaiannya itu lebih drastis ya. Nah itu yang bisa jadi bom waktu, yang menyebabkan nanti inflasi tidak dicicil gitu, tapi langsung gitu naik, itu yang paling berat. Karena kemampuan masyarakat untuk beradaptasi itu terbatas ya. Oke, artinya mungkin tidak secara langsung, tapi sebaiknya secara bertahap. Saya ingin minta tanggapannya kepada Mbak Telisa, seperti apa Anda melihatnya? Apakah ini justru akan menjadi bom waktu bagi APBN? Ya, saya setuju tadi sependapat yang disampaikan oleh Pak Faisal, memang perlu lebih berhati-hati ya. Artinya ketika kita memutuskan kebijakan itu tentu banyak view yang harus kita lihat dan banyak juga data yang harus kita lihat dan cermati. Tapi memang problem mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran atau kurang tepat sasaran itu memang menjadi problem selama. Sebetulnya ini udah cerita lama ya. Cuma mungkin ketika kita lagi kena shock, ini PR kita yang belum selesai ini jadi muncul lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kan isu mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran itu sudah berusaha terus untuk diperbaiki dari waktu ke waktu. Nah, namun memang ini adalah suatu kondisi extraordinary ya saat ini, karena memang kenaikan harga energi ataupun pangannya ini kan sangat melesat sekali ya, sehingga karena ini kondisi yang tadi disebut sebagai extraordinary gitu. Nah, dalam kondisi extraordinary tentu tekanan-tekanan kepada fiskal itu tentu menjadi lebih banyak gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau PR ini sudah bisa kita selesaikan kemarin-kemarin ya, kita udah bisa lebih smooth gitu. Tapi sekarang karena kita juga untuk melepas dari subsidi itu tadi juga tidak mudah ya, itu kemudian ketika sekarang ini, nah itulah yang disebut sebagai bom waktu tadi. Kalau pandangan saya sih seperti itu. Sebenarnya kalau kemarin kita PR-nya udah beres sih, PR kita apa menjadi tuh lebih Mbak mudah. Telisa yang harusnya diselesaikan dari sebelum-sebelumnya? Yaitu reformasi subsidi tadi agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran, karena walau bagaimanapun Indonesia sebagai developing countries masih butuh subsidi, cuma formulasi subsidi dan pengawasan serta implementasinya itu kan masih banyak kelemahan. Nah, itulah PR yang menurut saya perlu kita perbaiki ke depan. Sebenarnya subsidinya itu sendiri sih Indonesia walau bagaimanapun masih membutuhkan, cuma bagaimana pola pengaturan dan implementasi serta pengawasan itu yang harus diperbaiki seperti itu. Oke, ada catatan formulasi subsidi, implementasi dan juga pengawasannya. Sudah terhubung juga bersama kami Pak Akbar, Ekonom Core Indonesia. Silakan tanggapan Anda. Sebenarnya kita sejak tahun 2014 itu kan berusaha untuk menyesuaikan harga BBM terutama ya, harga BBM terutama waktu itu ada premium, lalu kemudian kalau sekarang udah nggak ada pertalite gitu ya, sedekat mungkin dengan harga yang berlaku di pasar gitu ya. Sehingga waktu itu kesepakatannya adalah bahwa kita itu akan secara reguler mengupdate harga, baik ketika harganya itu naik maupun turun. Nah persoalannya adalah kita tuh nggak rajin. Kita nggak rajin dan tidak konsisten, terutama ketika turun tuh nggak diturunkan, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang ketika kita menghadapi situasi yang memaksa kita untuk menaikkan harga, pertanyaannya sama muncul lagi. Ya, yang kira-kira tadi seperti dikatakan oleh Pak Faisal Basri, kita kemudian tidak punya pilihan lagi kecuali memang harus melakukan penyesuaian dengan harga itu secara gradual gitu supaya nggak terlalu kaget gitu ya. Tapi masalahnya adalah jadi tadi karena kita selama ini tidak rajin mengupdate harga, dan terutama ketika turun kita nggak turunkan harga, maka yang sedikit terjadi adalah trust yang rendah, bahwa ketika harga naik masyarakat cuma berpikir begitu harga naik baru heboh gitu. Kemarin waktu harga turun ngapain aja kan gitu. Nah itu yang mungkin seharusnya nggak perlu terjadi seandainya kita itu konsisten seperti dulu kesepakatan bahwa ya udah harga itu akan diupdate terus setiap 1 bulan atau setiap 3 bulan sekali gitu, sesuai dengan perkembangan harga di pasar gitu. Oke, ada inkonsistensi dari penyesuaian harga. Kita tahu di tengah kondisi extraordinary saat ini, baru-baru ini Bank Dunia bahkan menyarankan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi energi supaya bisa menghemat 1% dari PDB. Karena tadi seperti Mbak Telisa sampaikan bahwa faktanya memang subsidi ini banyak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah atas, bukan justru tepat sasaran gitu. Nah, dengan melindungi rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah, World Bank ini mengusulkan untuk mengalihkan ke kompensasinya adalah BLT, sehingga nanti ada penghematan fiskal bersih sebesar 0,6% dari PDB. Nah, tanggapan Pak Akbar dulu terhadap catatan World Bank ini seperti apa? Ya begini, jadi pada dasarnya memang subsidi yang baik adalah subsidi yang lebih tepat sasaran tentu saja gitu ya, dan terutama dia jelas siapa penerimanya. Sementara subsidi yang sifatnya massal seperti subsidi BBM itu kan memang bukan subsidi yang ideal gitu ya. Nah sekali lagi itu dalam situasi seperti sekarang itu memang pilihan-pilihan, tapi sekali lagi kalaupun itu kita lakukan bagi saya itu seperti aja.
seperti kayak kita tuh reaktif, situasi kepaksa, lalu kemudian kita menggunakan jargon lama, ayo kita pindahkan subsidi BBM ke subsidi yang lain gitu ya, pindahkan dalam bentuk tadi bantuan sosial, bantuan apa yang lain itu. Tapi sekali lagi, ya itu nggak akan maksimal sebenarnya. Dan nanti kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang sering kita diskusikan selama bertahun-tahun, bagaimana memastikan bahwa yang dapat, kemudian tidak ada penyimpangan yang nggak dapat jadi dapat, dan seterusnya, itu pasti akan muncul lagi pertanyaan yang sama. Oke, silakan Pak Faisal ditambahkan. Ya, sebetulnya ada beberapa alternatif ya. Ini kan subsidi energi, BBM, dan listrik. Listrik juga sebetulnya ada mekanisme penyesuaian otomatis bulanan bahkan. Jadi otomatis. Nah ini ditahan sudah 4 tahun lebih, 5 tahun barangkali subsidi listrik dan solar tidak ditinjau. Nah memang tidak visible kalau nol subsidinya begitu ya. Tidak visible lah secara politik, setidaknya secara ekonomi yang terbaik ya seperti itu dialihkan dalam bentuk BLT. Nah, namun ada misalnya kenaikannya 20% misal ya, bisa dikurangi menjadi 10% saja dengan menahan atau tidak memberlakukan dulu PPN. Kan PPN ada 11%. Nah, jadi kalau naiknya 20% harusnya sekarang cuma 9% kan karena ada 11% PPN. Jadi gunakan instrumen yang paling efektif karena PPN itu pasti efektif ya, tepat sasaran gitu. Tapi Kementerian Keuangannya akan kekurangan, tapi netonya kalau menurut saya akan lebih positif ke sana. Nah, kemudian untuk listrik kan yang dinaikkan 3.000 ke atas kalau saya tidak salah ya. Oke, naikkan semua, namun yang 450 kilowatt ampere dan 900 itu gratiskan aja untuk orang miskin sampai penggunaan tertentu. Nah setelah melebihi penggunaan rata-rata bulanan itu, baru dia dikenakan harga yang baru tadi. Ini menurut saya jauh lebih tepat sasaran ketimbang yang sekarang. Listrik kan Juli mulai naik, tapi untuk yang 3.000 ke atas efeknya sangat kecil.